wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal dengan NIM 2517311162. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa cara-cara mengenai roll depan, roll belakang, sikap lilin, dan kayang, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah senam yang diampu oleh dosen Ibu Rosti SPD MPD. Nah, yang pertama-tama yaitu roll depan. Apa sih itu roll depan? Roll depan adalah gerakan membulatkan badan dan berguling ke depan dengan menggunakan bagian belakang tubuh. Adapun cara melakukannya yaitu awalan berdiri tegak, lalu jongkok atau bersikap dengan kedua tangan menumpu di lantai. Kedua, letakkan ubun-ubun di antara kedua tangan, tarik dagu ke dada. Kemudian yang ketiga, gulingkan badan ke depan secara bergantian dari tekuk punggung hingga pinggul. Yang keempat, saat panggul menyentuh lantai, segera tekan lutut untuk pegang tulang kering dengan kedua tangan. Kemudian yang kelima, akhiri dengan posisi jongkok atau berdiri tegak. Kemudian fokus keseimbangan dan kelenturan tubuh. Kita masuk ke roll depan. Caranya seperti ini. Baik, untuk materi selanjutnya kita masuk ke roll belakang. Apa sih itu roll belakang? Roll belakang adalah gerakan memutar atau menggulingkan badan ke arah belakang dengan membulatkan tubuh, dimulai dari pinggul, punggung, bahu hingga kembali ke posisi awal. Gerakan ini termasuk dalam senam lantai yang melatih kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan otot lengan. Adapun langkah-langkah melakukan gerakan yaitu yang pertama posisi awal, yang dimana kita berdiri tegak lalu jongkok dengan punggung menghadap ke arah gerakan, yaitu membelakangi matras. Kedua tangan diletakkan di samping telinga atau di samping paha dengan telapak tangan menghadap ke lantai. Selanjutnya pandangan mata fokus ke depan atau ke arah dada. Kemudian adapun gerakan utamanya yaitu kita melakukan condongkan badan ke belakang secara perlahan, lalu gulingkan badan. Kemudian pastikan tubuh membulat urutan sentuhan ke matras, pinggul, punggung, dan tengkuk atau leher. Selanjutnya saat bahu atau tekuk menyentuh matras, segera letakkan kedua tangan tepat di samping telinga dengan telapak tangan menekan kuat ke lantai. Selanjutnya yaitu tolakkan kedua tangan dengan kuat agar pinggul dan kaki bisa terangkat melewati atas kepala. Kemudian kaki diayunkan ke depan hingga ujung kaki menapak pada lantai atau matras. Adapun posisi akhirnya yaitu kita mendarat dalam posisi jongkok atau langsung berdiri tegak dengan sempurna. Kemudian badan kembali tegak dan seimbang. Adapun manfaat dari roll belakang yaitu melatih kelenturan tubuh dan tulang belakang. Kemudian melatih kekuatan otot lengan dan bahu saat menolak. Kemudian meningkatkan kemampuan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, tangan kurang kuat untuk menolak, menyebabkan kaki tidak bisa melewati kepala atau gerakan terhenti. Yang kedua, tubuh tidak membulat, menyebabkan punggung terasa sakit atau berguling. Yang ketiga, posisi tangan salah, tangan diletakkan terlalu jauh dari telinga sehingga sulit untuk menolak. Yang keempat, kaki tidak rapat. Saat berguling kaki terbuka hingga gerakan menjadi kurang rapi. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke sikap lilin.
Yaitu, apa itu sikap lilin? Sikap lilin adalah gerakan senam lantai yang dilakukan dengan posisi tubuh terlentang. Kemudian kedua kaki diangkat lurus ke atas sehingga tubuh membentuk sudut 90 derajat. Gerakan ini disebut sikap lilin karena posisi kaki yang lurus dan rapat menyerupai batang lilin yang tegak. Adapun langkah-langkah melakukan gerakan, yaitu posisi awal, yang dimana kita berbaring telentang di atas matras dengan posisi badan lurus dan rileks. Kemudian kedua tangan lurus rapat di samping paha atau diselipkan di bawah pinggul untuk menopang berat badan. Selanjutnya kedua kaki rapat dan lurus, tumit menyatu dan jari-jari kaki menunjuk ke atas. Adapun gerakan utamanya yaitu angkat kedua kaki secara bersamaan dan perlahan lurus ke arah atas. Yang kedua, saat kaki sudah tegak lurus, angkat juga pinggul dan punggung bagian bawah. Yang ketiga, tumpukan berat badan berada pada bagian bahu dan leher atau tengkuk. Yang keempat, bantu menopang pinggul dengan kedua tangan. Posisi tangan memegang pinggang atau punggung bawah. Yang kelima, pertahankan posisi agar kaki tetap lurus, rapat dan kaku. Tidak boleh ditekuk. Yang keenam, tahan posisi ini selama beberapa hitungan, misalnya 1 sampai 8. Adapun posisi akhirnya yaitu turunkan kaki dan pinggul secara perlahan dan berurutan. Kemudian kembali ke posisi berbaring telentang seperti semula. Adapun manfaat dari sikap lilin yaitu melatih kekuatan otot perut dan otot punggung. Yang kedua, melatih keseimbangan tubuh. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah karena posisi kaki lebih tinggi dari jantung. Yang ketiga, yang keempat, melatih daya tahan atau ketahanan tubuh. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan sikap lilin, karena ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu yang pertama, kaki tidak lurus, lutut terlihat menekuk sehingga bentuk tidak seperti lilin. Yang kedua, kaki tidak rapat, kedua kaki terbuka atau bersilang. Yang ketiga, posisi kepala tidak benar, kepala terlalu menengadah atau terangkat yang bisa membuat leher sakit. Yang keempat, kurang keseimbangan, yaitu tubuh mudah goyang atau jatuh ke samping. Masuk ke sikap lilin. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi berikutnya yaitu kayang. Apa itu kayang? Kayang adalah gerakan senam lantai yang dilakukan dengan cara melengkungkan tubuh ke arah belakang sehingga membentuk seperti busur atau jembatan. Gerakan ini menumpukan berat badan pada kedua tangan dan kedua kaki. Adapun langkah-langkah melakukan gerakan yaitu posisi awal, yang dimana kita berbaring telentang di atas matras dengan posisi badan rileks. Tekuk kedua kaki, letakkan telapak kaki di lantai dengan jarak selebar bahu dan tumit dekat dengan pinggul. Kemudian tekuk kedua tangan di samping telinga, letakkan telapak tangan di lantai dengan jari-jari tangan menghadap ke arah bahu atau kaki. Adapun gerakan utamanya yaitu dorong tubuh ke atas secara perlahan dengan menekan kedua tangan dan kaki secara bersamaan. Yang kedua, angkat pinggul dan perut setinggi mungkin sehingga badan melengkung ke atas. Yang ketiga, turunkan kepala di antara kedua lengan sehingga pandangan mata tertuju ke arah tumit atau lantai. 4. Pastikan tangan dan kaki dalam posisi lurus atau sedikit ditekuk untuk menopang tubuh agar stabil. Yang kelima, tahan posisi ini selama beberapa hitungan, misal 1 sampai 4 atau 1 sampai 8. Adapun posisi akhirnya yaitu turunkan badan secara perlahan dan berurutan, mulai dari punggung hingga pinggul kembali ke lantai.
Kemudian kembali ke posisi berbaring, telentang atau berdiri tegak. 3. Manfaat. Manfaatnya yaitu melatih kelenturan tulang belakang dan persendian tubuh. Yang kedua, melatih kekuatan otot lengan, bahu, kaki, dan perut. Yang ketiga, meningkatkan keluasan gerak tubuh. Adapun beberapa yang harus diperhatikan ketika melakukan kayang, karena sering terjadi kesalahan, yaitu yang pertama, tangan atau kaki kurang kuat menyebabkan tubuh tidak bisa terangkat tinggi atau gemetar. Yang kedua, posisi terlalu jauh. Tangan diletakkan terlalu jauh dari kepala sehingga sulit menolak badan. Yang ketiga, badan tidak melengkung sempurna, pinggul tidak terangkat tinggi sehingga bentuk tidak seperti busur. Yang keempat, kepala tidak ditundukkan, kepala masih mendongak yang bisa menyebabkan leher tegang atau sakit. Kita masuk ke kayang. Begini contohnya. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa senam lantai yang dapat kita lakukan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al